Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan menginfokan ya sobat-sobat semua, tool yang memang baru rilis ini. Toolnya sudah tua sebenarnya, cuman baru dirilis dengan fitur-fitur yang sangat amazing sekali. Bahkan tool ini itu sudah Bang Teksir share versi gratisnya ya sobat-sobat semua. Jadi kalau yang sudah mengikuti Bang Teksir lama ya, itu pasti akan mendapatkan info dari konten Bang Teksir mengenai tool itu. Nah, ini toolnya ya sobat-sobat semua. Uni Android Tool. Jadi untuk versi gratisnya itu bisa menghapus pola ataupun pola ya maksudnya. Kalau password belum bisa. Menghapus pola atau membaca pola tanpa hilang datanya. Tentu itu juga harus melalui metode root untuk versi gratisnya loh ya. Melalui metode root, dan ini sudah Bang Teksir buktikan berhasil ya. Terus timbul pertanyaan, kalau yang new security bagaimana? Nggak bisa ya, karena versi gratisan. Jadi pahami dulu, jadi banyak kok yang masuk ke saya WA eksekusi HP terbaru sekarang menggunakan tool gratisan yang memang maunya mereka itu fiturnya bisa seperti yang sudah Bang Teksir lakukan di konten ini. Tentu saja nggak bisa kalau new security, kan seperti itu. Karena ini Samsung J2 ini kan termasuk out security. Jadi bisa dieksekusi melalui tahap root dulu ya sobat-sobat semua. Nah, ini lumayan ya, yang nonton 45.000, dan ini konten sudah lama. Nah, sekarang Uni Android Tool ini atau UAT ya, itu update besar-besaran ya sobat-sobat semua. Bahkan fiturnya ada untuk modul MTK dan modul Qualcomm. Nah, ini websitenya. Di sini ada untuk setup UAT versi 27 ya. Lalu setup UAT eMMC ISP. Berarti ini bisa untuk direct dengan ISP universal. Lalu setup eMMC untuk versi 52. Dan ini yang terbaru ya sobat-sobat semua. Ada UAT Huawei juga ada. Nah, ini yang terbaru, setup UAT MTK dan setup UAT Qualcomm. Jadi modul MTK dan modul Qualcomm ini yang terbaru nih. Jadi nanti link websitenya akan Bang Teksir sertakan di deskripsi bagi yang memang ingin tahu ya sobat-sobat semua. Nah, di konten kali ini Bang Teksir akan review dua saja, yaitu yang terbaru ini dari modul MTK dan modul Qualcomm. Apa saja sih ya yang ditawarkan? Tentu desainnya juga itu jauh berbeda ya sobat-sobat semua. Dengan versi UAT versi 7. Wah, UAT versi 7 itu udah lama ya. Dan ini sudah Bang Teksir upload untuk gratisannya. Lalu untuk yang terbaru ini tentu saja tidak gratis ya. Karena memang ya dikelola developer, jadi harus aktivasi. Tetapi tidak ada salahnya buat sobat-sobat semua tahu dulu ya fitur-fiturnya yang ditawarkan oleh Uni Android Tool atau UAT ini ya. Oke, di sini Bang Teksir akan mereview yang MTK dulu. Nah, ini aplikasinya ya sobat-sobat semua. Ada yang Qualcomm, modul Qualcomm dan MTK. Jadi sendiri-sendiri. Yang Huawei sendiri, yang buat ISP juga sendiri. Akunnya tetap satu akun ya, jadi bisa untuk membuka 4 modul. Di konten kali ini yang Bang Teksir akan review itu yang baru saja ya, yang Qualcomm dan UAT. Oke, sekarang kita akan buka coba yang UAT ya, yang MTK modul. Nah, ini tampilannya ya sobat-sobat semua, sangat keren sekali.
tampilannya. Di sini banyak sekali ya sobat-sobat semua. Jadi untuk yang MTK modul ini adalah khusus chipset MTK yang bisa dieksekusi menggunakan tool ini atau modul ini. Nah, ini brandnya. Kita lihat banyak banget ya sobat-sobat semua. Dari Acer, Alcatel, Asus ya, Blackview. Nah, ini HTC, Huawei, Infinix ya. Ya mungkin untuk di Indonesia yang rame ya Huawei ya, Asus kan, Lenovo masih ada, terus Nokia, Oppo ya, Vivo ya. Nah, ini ada Xiaomi ya. Coba kita buka Vivo untuk chipset MTK. Nah, ini untuk brandnya, ini untuk modelnya S1 ya, F11. Nah, ini masih banyak lagi guys. Nah, ini fiturnya ya bisa untuk unlock juga ya sobat-sobat semua, sama bisa untuk unlock, bisa untuk remove demo. Nah, ini juga masih banyak lagi fiturnya ya. Di sini ya tergantung nanti mau melalui mode mana, contoh meta mode. Nah, ini biasanya kan lewat meta mode untuk Vivo yang MTK, bisa untuk reset FRP, format atau factory reset ya, red pattern. Nah, ini bisa nih red pattern ya, keren ini fiturnya. Lalu untuk di Xiaomi juga ada. Nah, ini Xiaomi. Nah, ini untuk bypass AUN-nya sudah free AUN ya sobat-sobat semua. Nah, ini jadi kalau mau eksekusi jangan lupa kita bypass AUN-nya. Itu untuk Xiaomi. Ada Redmi 9 ya. Nah, ini lalu banyak lagi ya, K30 Ultra, ini Redmi Note 3 Hanes, dan masih banyak lagi. Dan ini sudah free AUN ya, karena di sini bisa untuk bypass AUN-nya. Untuk Vivo, Oppo juga ada ya, Oppo. Nah, ini yang Oppo ini kalau di modul MTK ya khusus chipset MTK. Nah, ini Oppo 91, A11, A12 ya, A1K. Nah, ini pilihnya meta mode, mau apa yang akan dilakukan, biasanya factory reset. Lalu kalau untuk eksekusi ya tinggal klik do select. Hanya seperti itu saja. Jadi untuk memahami fitur tool itu yang penting kita jangan keluar dari support yang memang sudah ditentukan oleh developer. Itu saja kuncinya. Kalau yang ada supportnya di list ini, itu dipastikan sudah bisa dieksekusi. Maka contoh ini A15 ya, tentu saja bisa ya, karena memang sudah disiapkan atau masuk dalam list supportnya. Nah, ini kan untuk reset FRP dan factory reset. Ini biasa yang sering kali kita jumpai kasusnya kan ya sobat-sobat semua. Nah, ini lalu masih banyak lagi ya. Ini seperti Nokia. Ini Nokia Android tentunya. Nah, ini nggak bisa. Nah, itu gambaran ya untuk di UAT di versi modul MTK-nya. Oke. Sekarang kita akan coba review yang Qualcomm. Nah, ini MTK ya. Nah, ini Qualcomm. Oke. Ini modul Qualcomm-nya ya, sobat-sobat semua. Sama saja. Di modul Qualcomm juga ini khusus chipset Qualcomm. Jadi kalau di MTK tadi, nah ini kayak Xiaomi. Nah, kayak Xiaomi contoh ya, Xiaomi. Kayak Xiaomi, ya ini berarti yang masuk list ini itu adalah khusus chipset MTK, nggak ada Qualcomm. Jadi karena emang ini modulnya modul MTK, di tool UAT versi MTK modul ini. Jadi khusus dia chipset MTK, nggak ada yang lain.
Begitupun sebaliknya yang Qualcomm. Nah, ini yang ada di dalam Qualcomm ini, list support dan brandnya itu ya khusus chipset Qualcomm. Ya, sebagai contoh, saya akan pilih lagi Xiaomi. Nah, di modul Qualcomm ini Xiaomi. Nah, list yang ditawarkan modelnya ini semua chipsetnya Qualcomm. Dan ini sudah AUN ya, sobat-sobat semua. Nah, sebagai contoh, Bang Teksir mau eksekusi Mi 8 Deeper mana ya? Nah, ini Mi 8 Deeper sebagai contoh kan ya. Untuk brandnya kita pilih Xiaomi, lalu untuk modelnya Mi 8 Deeper. Tapi ingat, yang bisa dieksekusi kalau kasus Mi Cloud itu di tool apapun itu yang garansi TAM kalau clean. Jadi kalau yang distri itu hanya bypass ya. Nah, setelah pilih brand lalu pilih model, kita di sini pilih mau metode apa. Ya, tentu saja EDL bukan? Nah, karena Qualcomm. Lalu kita klik bagian reset Mi Cloud. Nah, ini. Lalu kalau sudah terkoneksi, biasanya di sini di portnya sini tampil mode 9008, ya sudah, tinggal klik do select saja. Lakukan test point tentunya ya, khususnya di chipset Qualcomm. Itu yang Xiaomi ya. Nah, lalu yang Vivo. Jadi Vivo ya, untuk di Qualcomm ini ya khusus chipset Qualcomm. Nah, ini banyak ya sobat-sobat semua tuh. Wow, amazing. F11 Pro ya, V1 ya, V11, V11 Pro. Ya, sebagai contoh ini kan metodenya EDL karena memang Qualcomm. Yang sering dijumpai di lapangan itu kan ya reset FRP kan dan format. Itu. Paham ya sobat-sobat semua? Nah, ini. Untuk di Oppo, coba Oppo. Nah, ini Oppo juga ada. Ini chipsetnya Qualcomm. Nah, itu lumayan ya sobat-sobat semua. Yang sering dijumpai kan biasanya ya FRP dan format itu untuk unlock ya, lupa pola, lupa password. Dan ini juga untuk flash juga bisa ya sobat-sobat semua. Nah, ini klik bagian ini. Nah, untuk flash juga bisa. Untuk eksekusi flash. Nah, ini ya contoh di Xiaomi, contoh. Nah, ini Bang Teksir mau flash yang Mi 6X Wine. Ya udah, klik saja. Lalu kita ambil filenya, kita masukkan, dan tentunya modenya EDL ya, dan lakukan test point. Nah, seperti itu. Bisa untuk backup. Nah, ini full firmware backup, keren bukan? Ini untuk yang manual, ini yang full backup bisa nih, keren kan? Lalu partition ya, EFS untuk IMEI juga bisa. Untuk repair IMEI ya. Ini firmware manager. Nah, ini untuk Xiaomi flasher untuk di Facebook. Nah, jadi kalau yang ini tadi flasher ini itu untuk versi Qualcomm ya, di Xiaomi untuk di metode EDL. Kalau yang ini bisa untuk flash Xiaomi metodenya Facebook. Paham ya sobat-sobat semua? Begitu juga tadi yang MTK ya. Untuk flash juga bisa, ini udah bypass AUN nih. Ya, ini untuk flash, eksekusi flash ya. Backup bisa, partition juga bisa ya. Nah, ini untuk Xiaomi flashernya khusus di chipset MTK. Ini IMEI repairnya khusus di chipset MTK ya. Nah, ini ada. Ini AUN bypass ya. Keren guys. Tampilannya juga keren, dan tentunya ini baru rilis ya. Kalau tidak salah saya dapat info dari developernya itu 2 hari yang lalu. Nah, Bang Teksir baru sempat upload di YouTube sekarang.
Nah, ini untuk menginfokan kepada sobat-sobat semua ya. Ini aktivasinya tahunan, 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Jadi yang mau aktivasi ya monggo hubungi Bank Teksir ya. Jadi fiturnya ada untuk ISP tadi kan, dan modul Huawei, MTK dan Qualcomm. Nah ini di websitenya. Nanti akan saya sertakan websitenya di list deskripsi yang ada di kontennya ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua mengenai review UAT ya, versi terbaru ini. Jadi versinya itu 302. Keren kan? Dari yang Bang Teksir upload di YouTube itu versi 7. Nah, ini versi 7. Versi gratisannya itu sekarang langsung update besar-besaran ke versi 302. Amazing. Dari segi tampilannya pun sangat berbeda sekali. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan sobat-sobat semua. Jadi untuk sobat-sobat semua jangan bingung, kok banyak sekali tool-tool gratis, tool aktivasi yang semuanya sakti ya. Sesuaikan kebutuhan dan budget ya sobat-sobat semua. Sesuaikan kebutuhan dan budget di lapangan. Jadi tidak harus aktivasi semua, karena sifatnya tool itu saling melengkapi. Kita nggak boleh memberikan penilaian, oh tool itu yang paling sakti, oh tool ini yang paling sakti. Nah, ada juga kadang orang yang salah paham. Bang, kalau A53, A9 itu belum ada ya yang USB only, belum ada. Qualcomm yang memang itu keluaran 2020 ya, 2019, 2020 itu belum tembus kalau USB only ya, kecuali itu MediaTek. Jadi kalau MediaTek itu keluaran 2021 pun sudah bisa USB only, dulu belum bisa. Dulu itu masih harus kerok ya, IC. Sulit yang MTK itu, proses directnya ketimbang yang Qualcomm. Nah sekarang MTK itu sudah game over. Jadi semua chipset MTK itu bisa di-unlock tanpa menggunakan ISP. Bedanya kalau Qualcomm belum game over semua. Ada yang sebagian. Seperti Vivo Y20 ya, itu Qualcomm. Sudah bisa di-unlock. Tetapi kalau yang Snapdragon ya, apalagi yang keluaran 2020, 2021 itu tidak bisa. Wajib direct menggunakan EASI ya, karena itu sudah UFS, bukan eMMC ya. Jadi kalau di komputer itu ada yang namanya hard disk, lalu sekarang muncul SSD. Nah, kalau di HP itu eMMC, dan di atas eMMC itu ada yang namanya UFS. Nah, seperti itu. Kurang dan lebihnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat pemula dan menambah informasi mengenai tool-tool yang memang bisa digunakan dan rekom untuk diaktifasi. Mungkin itu saja, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.